Nah, aku tinggal campurkan aja sama cabai busuk. Tadi aku udah beli cabai busuk, kan harganya jauh lebih murah daripada cabai yang segar. Ya mending aku pakai cabai busuk lah, biar dapat untung yang banyak. Cabai segar kan harganya mahal, nanti aku nggak bisa ngambil untung yang banyak. Hah? Kalau pakai semua cabai segar bisa rugi besar aku. Pelanggan nggak bakal sadar kalau aku akan mencampurkan cabai busuk ini. Kita blender dulu cabainya. Setelah itu baru kita masak buat saus mie ngaconya. Terima kasih sudah membeli, jangan lupa datang kembali. Banyak juga ya yang beli hari ini. Aku yakin sih hari ini kan dapat untung yang banyak. Ayo dibeli, mie ngaco pedasnya nggak terkira, dijamin bikin ketagihan. Rangga, kamu lihat deh, itu kedai mie ngaco yang aku ceritain itu loh. Aku mau ngajakin kamu ke sana. Oh itu, aku tahu kedai itu. Aku sering lewat situ, tapi aku nggak pernah beli karena selalu ramai. Males kalau beli pas lagi ramai tuh. Ya udah, mumpung di sana lagi nggak terlalu ramai, gimana kalau kita ke sana aja? Iya, yuk. Bu Nimas, saya mau 2 ya, yang paling enak pokoknya, levelnya yang paling pedas. Makan di sini aja. Tunggu sebentar ya, saya bikinkan dulu. Silakan duduk dulu. Wah, bau cabenya kerasa banget. Gak kebayang pedasnya gimana. Kamu tenang aja, bau dan rasanya emang pedas, tapi dijamin pedasnya itu bikin ketagihan. Nanti kamu pasti bakalan suka deh. Wah, jadi nggak sabar pengen nyoba. Ini pesanannya. Ada lagi yang mau dipesan? Mungkin minumnya mau apa? Saya mau es teh manis aja, Bu. Kamu mau apa, Rangga? Samain aja deh, jadi 2 es teh manisnya. Oke, siap. Akan saya antarkan. Silahkan dinikmati dulu ya mie ngaconya. Wah, enak banget mie-nya. Ini sih nggak kalah sama mie yang sering aku makan. Benar kata kamu. Di sini tuh mie-nya enak, terus harganya juga murah. Nih es tehnya, silahkan diminum. Gimana mie ngaconya? Enak nggak? Wah, enak banget Bu Dimas. Mie pedasnya seperti biasa selalu enak. Iya Bu, pedasnya itu beda. Ini pakai cabai asli kan Bu? Tenang aja, pasti pedasnya bikin lagi. Dan udah jelas kalau ini pakai cabai asli. Saya nggak pernah pakai cabai yang instan loh. Saya beli cabai yang berkualitas tinggi. Terus cabainya saya giling sendiri. Jadi semuanya terjamin. Kepuasan pelanggan itu nomor 1. Tapi harga cabai kan sekarang lagi naik Bu. Sedangkan harga mie ini murah banget. Kok bisa sih Bu? Emangnya nggak rugi? Ya kayak yang saya bilang tadi. Yang penting pelanggan puas. Meskipun saya harus dapat untung yang sedikit, ya agak masalah. Tapi Bu, kok lama-lama rasanya kayak aneh ya Bu? Ini pedas, tapi pedasnya itu kayak bukan cabai segar. Saya baru ngerasain di suapan ketiga. Apa benar ini pakai cabai asli dan segar Bu? Iya Bu, kok rasanya jadi berubah ya? Tadi pedasnya enak, kenapa sekarang pedasnya jadi kayak gini? Ah, mana mungkin. Itu cuma perasaan kalian aja kali. Mungkin karena cabenya masih segar. Dan saya juga baru menggiling cabenya. Jadinya rasanya kayak gitu. Ya udah Bu, total semuanya jadi berapa? Semuanya jadi 30.000. Ini Bu uangnya, makasih ya. Iya, sama-sama. Cabai yang segarnya tinggal sedikit, gak masalah. Aku masih punya cabai busuk kan, tinggal aku campurin aja. Nah, aku tinggal campurkan aja sama cabai busuk. Tadi aku udah beli cabai busuk, kan harganya jauh lebih murah daripada cabai yang segar. Ya mending aku pakai cabai busuk lah, biar dapat untung yang banyak. Cabai segar kan harganya mahal, nanti aku nggak bisa ngambil untung yang banyak. Hah? Kalau pakai semua cabai segar bisa rugi besar aku. Pelanggan nggak bakal sadar kalau aku akan mencampurkan cabai busuk ini. Kita blender dulu cabainya. Setelah itu baru kita masak buat saus mie ngaconya. Nah, kalau udah dimasak kayak gini kan gak akan ketahuan. Orang-orang gak akan tahu kalau aku pakai cabai busuk. Aromanya juga gak terlalu ketara. Dengan cabai busuk ini, aku bisa dapat untung yang besar. Bodoh amat sama orang yang sakit perut. Aku gak peduli, yang penting untungku banyak. Baunya sih memang beda, tapi nggak akan ketahuan kok. Orang-orang juga nggak akan sadar sama perbedaannya. Bagi mereka yang penting bisa makan mie yang enak dan murah. Kapan sih orang-orang mikirin soal higienis atau enggaknya? Bulan, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama rasanya? Kok nggak kayak biasanya ya? Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh sama rasanya. Kok nggak kayak biasanya ya? Rasanya tuh kayak ada yang busuk gitu. Aku sih curiga kalau mie ini pakai cabai busuk, soalnya dari bumbu cabainya ini beda. Nah iya, terus rasanya tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu. Kamu ngerasain gak sih? Berarti yang salah itu antara bumbu cabai atau mie-nya ya? Kayaknya kita harus tanya langsung deh. Bu Nimas, ada yang mau kita tanyain nih. Kenapa Bintang? Mie-nya mau tambah lagi? Atau ada yang kurang? Bu Nimas, kok mie-nya pahit ya? Rasanya beda, nggak kayak sebelumnya. Ibu Nimas pakai bahan apa ya? Kok rasanya kayak gini? Ah, kamu aja yang gak kuat pedas. Mie yang saya bikin
aman kok, bahan-bahan yang dipakai juga aman, gak usah takut. Tapi Bu Dimas, kok rasanya setelah makan mie ini jadi pahit ya Bu? Bu Dimas beneran pakai bahan yang bagus kan? Soalnya kalau pakai bahan yang bagus gak mungkin sampai kayak gini Bu. Saya yakin kok, gak mungkin saya sembarangan pakai bahan. Asal kalian tahu ya, saya itu jualan di sini udah lama, belum pernah ada yang protes. Mie saya juga selalu ramai, cuma kalian aja yang protes. Kita nggak ada maksud kayak gitu Bu, kita cuma heran aja sama rasanya. Mungkin lidah kalian aja, udahlah nggak usah diperpanjang. Kalau kalian suka ya kalian makan, tapi kalau nggak suka ya udah nggak usah dimakan, nggak usah banyak protes. Ya udah Bu, kalau gitu makasih ya buat mie-nya. Ayo Bulan kita pergi, aku udah selesai makannya. Iya, yuk. Aduh, gimana ini? Aku gak mungkin kan jujur sama mereka kalau aku pakai cabai busuk. Lagian kenapa sih rasanya jadi pahit gitu? Perasaan kemarin-kemarin rasanya nggak kayak gitu deh. Aku harus lebih hati-hati, jangan sampai aku ketahuan. Aduh, Bulan buka dong pintunya. Gantian, perut aku sakit nih. Aku juga mau pakai toiletnya. Ya ampun, perut aku sakit banget. Mual-mual juga lagi. Ini pasti gara-gara makan mie ngaconya Bu Dimas. Kayaknya emang bener deh kalau mie punya Bu Dimas itu pakai bahan yang gak bener. Aduh, perut aku sakit. Jangan-jangan karena mie tadi. Perut kamu mual juga nggak? Iya, perut aku juga. Jangan-jangan bener lagi kalau mie punya Bu Dimas itu ada apa-apanya. Aku juga mikirnya kayak gitu. Pasti ada yang aneh sama mie-nya. Dari yang rasa bumbunya aneh dan mie-nya yang pahit. Itu aja udah ngasih tanda kalau mie Bu Dimas itu nggak bener. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa diam aja. Jangan sampai ada banyak korban. Iya, kamu bener. Tapi untuk sementara kita mikirin diri kita dulu aja. Soalnya kita juga kan lagi gak sehat. Dari tadi aku sama kamu bolak-balik ke toilet terus. Iya nih, aku jadi lemas gara-gara bolak-balik toilet. Kita ke dokter aja dulu. Setelah kita sembuh baru kita mikirin masalah ini. Iya, kamu bener. Aduh, perut aku sakit lagi. Kamu jangan kelamaan di toilet. Kita harus ke dokter. Iya. Aku harus cari tahu. Aku nggak bisa diam aja kayak gini. Kalau memang terbukti Bu Dimas pakai bahan yang berbahaya, aku nggak akan tinggal diam. Aku harus bertindak. Enak aja dia seenaknya pakai bahan berbahaya, sedangkan kita kesakitan di sini. Bu Jamil, saya mau tanya, Bu Dimas sering beli cabai di sini nggak? Waduh, kalau itu mah nggak pernah Bulan. Dia bahkan nggak pernah belanja di pasar ini. Saya nggak pernah tuh lihat dia di sini. Emangnya kenapa? Kok kalian tiba-tiba tanya kayak gitu? Gini Bu, saya pernah beli mie ngaconya Bu Dimas, tapi setelah makan perut saya sakit. Saya dan suami saya langsung ke rumah sakit. Saya juga. Awalnya saya nggak pernah sakit perut, tapi terakhir kali saya makan mie ngaconya Bu Dimas, perut saya langsung sakit. Kepala saya juga langsung pusing. Waduh, kayaknya ada yang aneh tuh. Atau jangan-jangan Bu Dimas pakai cabai busuk? Soalnya saya pernah lihat di berita kalau banyak pedagang yang pakai cabai busuk itu karena harga cabai yang mahal. Saya juga sempat curiga kayak gitu, tapi saya nggak berani, takutnya nanti jadi fitnah. Kayaknya kita emang harus cari tahu deh. Kita nggak bisa diam aja. Ini menyangkut orang banyak. Kalau ada korban yang lebih parah dari kita gimana? Kalau emang Bu Dimas ngelakuin hal itu, saya benar-benar kecewa. Soalnya yang saya tahu Bu Dimas itu orangnya baik. Tapi kalau dia licik kayak gitu, saya nggak nyangka. Bulan, kita harus cari tahu soal ini. Iya Cinta, kamu benar. Tapi gimana ya caranya? Kenapa nggak kalian bawa aja minyak ke lab buat dicek? Gak semudah itu Bu Jamil. Kita nggak bisa seenaknya menguji makanan. Biayanya juga pasti nggak murah. Iya juga ya. Aduh maaf nih, saya nggak bisa bantu apa-apa. Nggak apa-apa kok Bu Jamil. Biar ini jadi urusan kita. Ayo Bulan, kita cari tempat lain. Mungkin aja kita bisa dapat jalan. Bu Dimas itu benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Awas aja kalau sampai benar dia membahayakan orang-orang. Saya akan bantu laporkan dia ke polisi. Halo Pak, iya siapa Pak? Saya akan bikinkan mie ngaconya sesuai pesanan Bapak. Terima kasih banyak Bu, saya butuh 200 porsi ya. Untuk alamatnya nanti akan saya kirimkan. Siap Pak Santori tidak perlu khawatir. Nanti saya kasih bonus juga deh Pak. Tapi Pak, kalau bisa ada uang DP ya Pak. Hahaha, kamu nggak perlu khawatir Bu Dimas. Soal DP sudah saya siapkan. Semuanya aman kok. Nanti akan saya kirimkan Bu. Bu Dimas tinggal kirim saja nomor rekeningnya. Siap Pak, akan saya kirim. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Saya harap kamu bisa buat yang lebih enak dari biasanya. Saya akan kasih kamu bonus juga kalau kamu bisa membuat yang lebih enak, dan yang pasti orang-orang banyak yang suka. Tenang aja Pak Santori, saya akan membuat mie ngaconya jauh lebih enak dari biasanya. Pak Santori nggak usah khawatir. Saya gak sabar buat coba. Terima kasih atas kerjasamanya. Senang bisa bekerja sama dengan Bu Dimas. Terima kasih kembali Pak. Wah, ini kesempatan emas. Aku bisa dapat untung yang banyak. Aku harus bikin yang lebih banyak. Aku nggak akan biarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Aku harus bisa meraup untung yang banyak. Dengan cabai busuk ini, sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya.
Gak akan ada orang yang tahu kalau aku pakai cabai busuk ini. Aku gak sabar buat dapat keuntungan dari Pak Santori. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya malam ini? Aku ngerasa merinding. Mungkin ini cuma perasaan aku aja. Kok bau busuk banget sih? Perasaan kemarin gak sebau ini deh. Apa aku salah cara masaknya ya? Tapi baunya bukan dari cabai yang aku masak. Terus baunya dari mana ya? Gak ada cabai busuk yang berserakan. Terus bau cabai busuk ini dari mana? Cabai busuk. Suara siapa itu? Suara siapa ya itu? Kok bikin aku merinding gini sih? Jangan-jangan ada hantu? Enggak, ini gak mungkin ada hantu. Mending aku cepetan selesaikan masak bumbu ini deh. Bumbu-bumbu ini yang akan nanti aku pakai buat jualan. Gak salah aku bikin banyak. Aku bisa sekalian buat bikin stok. Ini untuk aku bawa ke kedai. Dan satu lagi aku bawa ke acaranya Pak Santori. Oh iya, HP aku di mana ya? Aku mau konfirmasi sama Pak Santori. Kira-kira mie ngaconya mau dibawa kapan? Apa HP aku ada di dapur ya? Untung aja gak hilang. Bau apa ini? Kok kayak bau busuk sih? Ini bau kayak semalam. Kok bau busuknya banget sih? Apa jangan-jangan aku salah cara masaknya? Perasaan sama aja deh. Yang kemarin-kemarin kayak gini, tapi kok bisa beda gini ya? Ini ada yang aneh. Masa harus aku buang sih? Aku nggak usah buang ini sembarangan. Yang ada nanti tetangga aku tahu. Tapi aku juga nggak bisa pakai bumbu ini. Yang ada nanti ketahuan sama orang-orang kalau aku pakai cabai busuk. Aku harus gimana? Terpaksa aku harus bikin yang baru. Tapi aku harus hati-hati agar bau busuknya tidak kecium. Padahal aku udah capek-capek bikin. Malah bau busuk gini. Apa mungkin terlalu banyak cabai yang busuknya ya? Udahlah, aku pusing kalau kayak gini. Aku buang dulu aja deh. Setelah itu aku bikin bumbunya lagi. Ya ampun kek, kalau jalan itu hati-hati dong. Untung aja nggak ketabrak. Maaf, saya nggak lihat kalau mau nyebrang. Makanya hati-hati kek, udah tua juga bukannya di rumah istirahat. Ini malah keluyuran kemana-mana. Ingat umur kek. Jangan sombong kamu. Kamu juga salah karena tidak hati-hati. Seharusnya kamu juga minta maaf. Maksud kakek apa? Orang jelas-jelas kakek yang salah. Kok jadi saya juga sih yang salah? Udahlah kek, saya lagi sibuk mau jualan. Kakek ini malah ganggu aja. Hati-hati dengan tindakan kamu nih mas. Kamu akan kena akibatnya karena sikap kamu sendiri. Kakek tua, kamu itu jangan nyumpain saya. Emangnya kenapa sama kelakuan saya? Kakek ini jangan sok tahu ya. Saya tahu segalanya nih mas. Kamu pedagang yang curang. Kamu menggunakan cabai busuk demi keuntungan kamu sendiri kan? Tidak perlu kaget begitu nih mas. Saya sarankan agar kamu berhenti berlaku curang. Itu tidak akan menguntungkan kamu. Kamu hanya akan mendapatkan azab dari apa yang sudah kamu lakukan. Jangan ngomong sembarangan ya kek. Saya tahu kakek ini hanya mengancam saya kan. Azab menanti kamu nih mas. Silakan dinikmati hidangannya. Ini kok rasanya pahit ya? Apa lidah saya yang pahit? Bulan, kamu ngerasa ada yang aneh gak sama mie-nya? Iya Bu Jamil, saya rasa ini kayak mie ngaco punya Bu Nimas. Waktu itu saya yang ngerasain kayak gini. Wah, jangan-jangan ini emang mie-nya Bu Nimas lagi. Kalian jangan dimakan lagi mie-nya. Kita tanya dulu ke Pak Santori. Permisi Pak Santori, saya mau tanya. Maaf Pak, sebelumnya kok rasa mie-nya pahit ya Pak? Oh, masa sih? Sebentar saya coba dulu. Iya, kok minyak pahit ya? Kok bisa ya minyak pahit begini? Wah, jangan-jangan ada yang aneh nih. Aduh, perutku mulai mual dan sakit. Tolong. Bu Jamil, ya ampun Bu. Ayo kita ke rumah sakit Bu. Ini cabai busuk. Pak Santori siapa yang bikin mie ini? Saya pesannya dari Bu Dimas. Saya gak tahu kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Bu Dimas, di mana kamu? Apa-apa nih Bu? Apa yang kamu masukkan dalam mie ini? Astaga, apa ini? Bu Dimas, ini ulah Bu. Bagaimana bisa kamu berani mencurangi kami? Saya gak mau tahu Bu. Balikan semua uang saya dan ganti semua kerugian ini. Bu Nimas harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Jangan ada yang membeli mie ngaconya Bu Nimas. Nanti kita sakit perut. Benar itu, jangan mau deh, nanti kita keracunan. Lihat itu, banyak orang yang udah nggak mau beli ngaconya Bu Nimas. Mereka udah gak percaya sama Bu Nimas. Ya jelas lah, orang juga pasti takut keracunan. Pantas aja minyak murah, ternyata pakai cabai busuk. Jangan pernah makan di sana lagi, itu kedai mie busuk. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Aku nggak tahu harus apa sekarang. Semuanya udah hancur dan orang-orang nggak percaya sama aku. Aku harus apa? Bau busuk ini lagi. Kenapa kedaiku jadi bau busuk gini? Padahal aku nggak buang cabai busuknya. Sebaiknya aku tutup saja kedai ini. Percuma nggak ada yang mau beli.
Ah, kenapa minyak selalu hitam? Padahal dulu aku masak nggak kayak gini. Kenapa sekarang jadi kayak gini? Apa benar yang dikatakan kakek tua waktu itu? Aku akan mendapatkan ajab. Apa ini yang dimaksud? Setiap kali aku masak mie selalu berubah jadi hitam kayak gini. Ini semua gara-gara ini. Orang-orang jadi nggak ada yang percaya lagi sama aku. Loh, kenapa ini? Kenapa? Kenapa tubuhku jadi terlilit seperti ini? Ah, tolong, tolong, lepaskan aku, tolong. Tolong, aku nggak bisa napas, tolong. Inilah akibatnya jika berbuat curang. Kalau saja Bu Nimas mau berjualan dengan jujur, pasti tidak akan seperti ini. Padahal mie yang dibuat Bu Nimas itu enak loh. Tapi sayang, dia nggak bisa memanfaatkan keahliannya dalam membuat mie dengan kejujuran. Itu karena dia terlalu serakah. Jiwa yang terlalu serakah tidak akan sadar kalau dia seperti menggerogoti dirinya sendiri. Bu Nimas terlalu ingin mengambil untung yang banyak. Sebenarnya wajar kalau penjual ingin mendapat untung yang banyak, tapi caranya yang salah. Dari Bu Nimas kita jadi banyak belajar. Kalau jadi penjual itu jangan serakah. Sekarang lihat akibatnya. Aku dapat kabar kalau Bu Nimas meninggal terlilit mie hitam yang dia buat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pantas saja kedainya sekarang jadi seperti ini. Mudah-mudahan gak ada lagi orang yang berbuat curang seperti Bu Nilam.